wabarakatuh. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Baik. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi terkait panduan penelitian edisi 3 revisi tahun 2021-2022. Baik, saya akan mulai terkait dengan panduan ya. Di sini pendahuluan bahwa penelitian merupakan tridharma yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan perguruan tinggi. Di dalam hal-hal yang penting di dalam sosialisasi ini, terutama kebijakan-kebijakan yang telah kita terapkan di edisi ini adalah terkait sama kebijakan penelitian. Kebijakan penelitian sama dengan yang kemarin, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Dari sini kita ketahui bahwa di dalam standar hasil penelitian sama dengan yang kemarin, standar isi, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan. Kebijakan sama dengan revisi yang kemarin, namun ini ada beberapa hal yang perlu kita tekankan bahwa di dalam mekanismenya aja yang nanti akan kita rubah. Bab yang ketiga terkait dengan pengelolaan penelitian sama dengan yang kemarin terkait sama skim penelitian juga sama dengan yang kemarin, cuman di sini adalah ketentuan umum yang menjadi perbedaan di sini. Kalau dulu kita pakai Ristek Dikti ya, sekarang kita pakai Ristek Brin. Jadi hibah-hibah yang dulunya itu kita memakai dikti, kita sekarang sudah berubah memakai Ristek Brin dan lain sebagainya. Nah, ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua bahwa yang pertama itu adalah ketua peneliti atau pelaksana adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Gresik yang mempunyai NIDN yang sudah terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi. Penelitian internal mulai tahun 2021, 2022 ya berbasis luaran. Yang artinya artikel dengan status terpublikasi, bukan submit atau LOA. Jadi artinya luaran yang kita minta itu bukan sekedar hanya submit sekali lagi dan bukan hanya sekedar LOA. Artinya apa? Luaran yang kita minta itu sudah terpublikasi dan dapat diakses di Scopus atau Scholar, seperti itu. Nah, perbedaan yang harus kita terapkan untuk saat ini itu adalah pengajuan usulan laporan melalui SIM Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat, yang artinya Bapak Ibu kalau melakukan pengusulan, baik proposal, laporan, itu harus melalui SIM DPPM, yang artinya kalau Bapak Ibu tidak melakukan secara tersis, Bapak Ibu tidak akan kita approve seperti itu. Jadi semua pengajuan, catatan harian, maupun sampai laporan serta publikasi harus dilaporkan melalui SIM DPPM, seperti itu. DPPM-nya siapa? DPPM di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, sekarang jumlah peneliti setiap usulan peneliti adalah 1 orang dosen. Artinya apa? Dosen wajib melakukan riset atau penelitian.
untuk menunjang atau memperbanyak portofolio terkait dengan riset atau penelitian. Di sini yang membedakan adalah proporsi dana pencairan yang dulunya 70% ya, sekarang menjadi 30% banding 70%. Yang artinya apa? Pencairan tahap pertama, termin pertama sebesar 30% setelah pengajuan yang sudah di-approval oleh DPPM. Sedangkan pencairan tahap pertama termin kedua sebesar 70% setelah terselesainya kewajiban pelaporan dan luaran. Nah, peneliti wajib melakukan seminar hasil penelitian dan menunjukkan sertifikat seminar hasil serta artikel yang sudah terpublikasi. Sekali lagi, saya ulangi, peneliti wajib melakukan seminar hasil penelitian dan menunjukkan sertifikat seminar hasil serta artikel yang sudah terpublikasi. Nah, di sini luaran wajib artikel terpublikasi minimal pada Sinta 5 sesuai dengan topik usulan riset. Kalau tidak sesuai dengan usulan riset, publikasinya akan kita lakukan penolakan atau tidak kita lakukan approval, seperti itu. Sedangkan luaran wajib artikel peneliti wajib mensitasi tulisan atau artikel publikasi dosen internal minimal 3 sitasi. Kenapa kok kita mewajibkan untuk mensitasi? Karena itu adalah merupakan kinerja indikator ya daripada penelitian untuk meningkatkan ranking universitas. Oleh sebab itu kita sepakati bahwa sitasi merupakan luaran wajib yang kita berikan pada periset atau seseorang dosen yang telah melakukan pengabdian masyarakat, seperti itu. Nah, waktu penelitian sampai dengan publikasi itu kurang lebih 1 tahun anggaran. Kalau di luar itu nanti bisa ditanyakan ke DPPM apakah layak untuk didanai atau tidak. Sedangkan pengajuan usulan proposal tidak dapat diajukan bila pengusul belum menyelesaikan luaran wajib pada tahun anggaran sebelumnya. Yang artinya kalau Bapak Ibu belum melakukan atau memberikan artikel atau publikasinya ke DPPM, Bapak Ibu tidak bisa mengajukan proposal melalui SIM yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya. Anggota peneliti atau pelaksana dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti pelaksana bukan dosen harus mengisi form kesediaan. Ya. Peneliti wajib melibatkan mahasiswa, baik itu hanya sebatas dalam membantu aktivitas penelitian atau yang lainnya yang diperlukan oleh dosen. Yang artinya usulan penelitian hasil luaran itu bukan karya mahasiswa tugas akhir skripsi atau tesis. Jadi yang artinya mahasiswa boleh dilibatkan, tetapi luaran tersebut tidak termasuk karya mahasiswa di dalam tugas akhir skripsi atau tesis. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bahwa proposal diusulkan oleh pengusul yang sudah disetujui oleh ketuanya dan nanti akan mendapatkan approval dari DPPM ya. Itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Terus yang perlu diperhatikan lagi ya pada poin 15 ya. Pada tahun yang sama, setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam satu judul penelitian yang didanai internal, kecuali bagi dosen Universitas Muhammadiyah Gresik yang memiliki artikel terindeks Scopus atau di atasnya. Maka dosen tersebut dapat mengajukan proposal penelitian sebanyak 2 proposal maksimal.
Satu judul sebagai ketua, satu judul sebagai anggota. Atau sebagai anggota di dalam usulan proposal maksimum pada 2 skim yang berbeda sesuai dengan kemampuan Universitas Muhammadiyah Gresik. Perubahan-perubahan yang terjadi pada edisi 3 adalah key point-nya yang saya bacakan tadi Bapak Ibu terkait dengan yang lain-lain sama dengan yang kemarin. Jadi sehingga tahapan di dalam kegiatan tersebut bisa kita uraikan pertama yaitu pengumuman proposal, batas akhir pengumpulan proposal, seleksi proposal, pengumuman lolos seleksi proposal, pengumpulan revisi proposal, pencairan, dan pendanaan 30%. Setelah itu dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian, pengumpulan laporan dan artikel hasil penelitian, serta melakukan seminar hasil, baru kita berikan pencairan dana 70% setelah artikel tersebut sudah terpublikasi. Tentunya harus kita cek terlebih dahulu sebelum kita memberikan pencairan dana 70%. Jadi yang membuat perbedaan-perbedaan itu adalah sebenarnya mekanismenya aja yang kita balik dari 70% dan 30% sekarang menjadi 30% dan yang ini kan Bu. Terkait sama kewenangan pengelolaan penelitian sama dengan yang kemarin, aturan-aturannya juga sama. Sama dengan yang kemarin, cuman yang perlu kita tegaskan lagi itu adalah mekanismenya sekali lagi di dalam daftar pustaka ya. Di dalam daftar pustaka kita memakai aplikasi Mendeley. Kalau dulu Bapak Ibu memakai sistem yang lain, coba kita sama-sama berlatih untuk memakai aplikasi Mendeley atau sejenisnya. Terkait sama plagiasi ya Bapak Ibu ya, nanti proposal itu sebelum kita lakukan approval, kita akan melakukan penanganan plagiasi. Seandainya ada plagiasi, tentunya nanti tidak akan kita approve seperti itu. Artinya apa? Usulan Bapak Ibu sekalian bisa kita reject secara otomatis. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pengajuan proposal terlebih dahulu nanti terkait dengan usulan riset yang berbau ada kesamaan lebih dihindari untuk menghindari efek samping yang tidak kita inginkan. Jadi mekanisme sama dengan yang kemarin Bapak Ibu terkait penelitian internal nggih, terdiri dari cover yang sudah kita sepakati, halaman pengesahan, habis itu judul penelitian, identitas pengusul, mitra kerjasama penelitian kalau ada, selanjutnya luaran dan target capaian luaran wajib. Nah, ini yang menjadi key point juga. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah saya katakan bahwa luaran-luaran tersebut harus terpublikasi Sinta 5. Dan seminar hasil penelitian buktinya harus disertakan sertifikatnya dari mana sudah dipublikasi di acara seminar hasil pada tanggal berapa, itu harus kita cantumkan. Sedangkan kalau luaran tambahan bisa berupa haki dan jajarannya. Anggaran yang kita berikan pada peneliti internal Universitas Muhammadiyah Gresik itu sebesar Rp3.500.000. Nah, habis itu ringkasan, latar belakang, tinjauan pustaka, metodenya seperti apa, jadwal saat Bapak Ibu melakukan riset, daftar pustaka harus menggunakan sistem Mendeley.
Untuk alur jangan lupa Bapak Ibu surat pernyataan ketua peneliti atau pelaksana harus ditandatangani dan diberi materai 10.000. Setelah itu, kita berikan surat tugas manakala sudah dilakukan approval. Dan jangan lupa Bapak Ibu, usulan yang Bapak Ibu berikan itu harus sesuai dengan, bidang fokus riset kita atau topik riset daripada, landmark-nya Universitas Muhammadiyah Gresik yang akan di-breakdown di fakultas masing-masing, di mana roadmap dari fakultas masing-masing akan di-breakdown ke prodi-prodi. Yang artinya Bapak Ibu kalau mengusulkan suatu riset itu tidak sesuai dengan roadmap yang ada di prodi, otomatis nanti akan kita reject atau kita kembalikan. Sehingga dengan adanya roadmap yang selaras antara Universitas Muhammadiyah Gresik, selaras dengan fakultas, selaras dengan prodi akan meningkatkan kinerja penelitian yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Terkait sama alur penelitian, Bapak Ibu bisa masuk di SIM-nya Universitas Muhammadiyah Gresik, dimulai dari pengajuan proposal sampai dilakukan approval, sampai dilakukan reviewer, sampai dilakukan approval pendanaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Erna telah menyampaikan poin-poin penting terkait dengan penelitian. Berikutnya dipersilahkan untuk Kepala Pusat Pengabdian dan Inkubasi Pak Dr. Andi Rahman Rohim untuk menyampaikan poin-poin penting terkait perubahan di pengajuan pengabdian ternak. Di semua enggak oke, Pak Andi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Dr. Sutaris. Yang terhormat Bapak Dr. Sutaris selaku Direktur Direktorat Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat. Yang terhormat Ibu Dr. Ernawati MKes selaku Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Gresik yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Jadi di sini mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Mungkin saya hanya memberikan poin-poin penting perubahan apa saja yang ada di buku panduan pengabdian edisi 4 tahun 2021 ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita akan lebih banyak diskusi mungkin Bapak Ibu. Mohon izin ngapunten untuk share panduan pengabdian. Ya, di sini di panduan pengabdian edisi 4 tahun 2021 hampir tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ernawati tadi, bahwa ada perubahan untuk pendanaan insentif baik itu penelitian dan juga pengabdian, di mana kita di awal nanti akan memberikan untuk Tarbin 1 itu 30% pencarian anggaran untuk penelitian dan juga pengabdian, dan nanti setelah pelaporan dan juga tanggung jawab luaran baik itu penelitian juga pengabdian baru nanti akan dicairkan untuk insentif 70%-nya. Saya langsung saja di poin-poin perubahan yang ada di pedoman pengabdian ini Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita melihat di luaran wajib hasil pengabdian,
tentunya harus ada laporan hasil kegiatan seperti yang dijelaskan oleh Ketua DPPM tadi, Pak Dr. Sukaris, tadi menyampaikan bahwa semua data penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu itu akan terrecord atau akan masuk ke database Kemendikbudristek, dalam hal ini Simlitapmas. Jadi semua kegiatan Bapak Ibu itu akan masuk ke dalam situ. Jadi kalau tidak melakukan kegiatan penelitian pengabdian, baik itu internal maupun eksternal, itu tidak akan bisa masuk ke database-nya Kemendikbudristek. Dalam hal ini kita masukkan nanti di kinerja penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu. Jadi ini menjadi sangat penting. Jadi jangan melihat nominal, bahwa nominalnya untuk penelitian dan juga pengabdian itu kecil, tapi nanti untuk manfaatnya ke depan Bapak Ibu. Artinya nanti bisa dipakai untuk kenaikan jabatan, apakah itu dipakai untuk sertifikasi dosen dan lain-lain sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak melihat nominal besar kecilnya yang Bapak Ibu dapatkan, tapi bagaimana Bapak Ibu berkarya untuk bisa melakukan kegiatan penelitian dan juga pengabdian, seperti itu. Di sini di laporan hasil kegiatan, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Erna, bahwa memang kalau di pengabdian sendiri, awalnya itu maksimal 3 orang, sekarang menjadi 2 orang Bapak Ibu. Artinya yang mengusul untuk kegiatan pengabdian ini maksimal 2 orang, 1 ketua dan juga 1 anggota. Dengan alokasi anggaran maksimal 3 juta per kegiatan, artinya per judul. Masih sama seperti dahulu kala, di mana 1 dosen jatahnya itu 1.500.000, tapi kita batasi untuk 1 usulan pengabdian kepada masyarakat ini, untuk 1 dosen itu untuk maksimal anggarannya itu adalah 3 juta per artikel, artinya maksimal 2 anggota dalam 1 usulan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pencairan insentif pengabdian internal, yaitu 30% untuk usulan dan 70% untuk laporan akhir dan juga pertanggungjawaban Bapak Ibu dalam hal ini luaran pengabdian kepada masyarakat. Minimal luarannya itu adalah artikel, jadi bedanya antara penelitian dan pengabdian ini, kalau penelitian kan tadi minimal itu Sinta 5 atau International Copernicus. Kemudian kalau yang pengabdian itu minimal OJS yang tidak terakreditasi atau dia memiliki ISSN, itu sudah bisa digunakan sebagai luaran pengabdian. Dan juga perlu kita sampaikan bahwa OJS yang ada di LPPM sedang proses akreditasi semuanya, baik itu kontribusia dan juga dedikasimu yang merupakan jurnal pengabdian yang sedang proses akreditasi. Jadi sehingga kalau Bapak Ibu mempublikasikan di dedikasimu atau kontribusia itu sudah insya Allah tahun depan atau 2 tahun ke depan itu sudah diakui atau terakreditasi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sama seperti apa yang dijelaskan Ibu Erna tadi, bahwa Bapak Ibu juga wajib melakukan seminar hasil pengabdian dan juga penelitian. Artinya tiap tahun Bapak Ibu akan difasilitasi oleh DPPM untuk melakukan kegiatan seminar hasil penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi nanti mungkin di bulan-bulan seperti kemarin, bulan Agustus, setiap tahunnya akan rutin dilaksanakan seminar hasil penelitian dan juga pengabdian. Kemudian juga perbedaan antara yang tahun-tahun kemarin, dulu penelitian dan juga pengabdian itu dalam 1 tahun itu 2 kali pengajuan. Sekarang kita fokuskan untuk 1 tahun. Artinya Bapak Ibu harus memenuhi semua luarannya dulu, baru bisa mengajukan lagi di tahun berikutnya, seperti itu. Begitu seterusnya setiap tahunnya. Ini untuk mekanisme, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke SIM DPPM, tapi di sistem masih tertulis SIM LPPM. Silakan nanti Bapak Ibu berkunjung ke situ untuk melihat mekanisme bagaimana proses pengusulan sampai dengan proses review, dan juga nanti bagaimana proses sampai upload laporan dan pencairan dana 70%-nya, seperti itu. Itu ada lengkap di SIM LPPM Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ. Kemudian untuk luaran selanjutnya adalah publikasi minimal di jurnal ber-ISSN. Artinya berbasis luaran. Luaran wajib artikel dengan status terpublikasi, bukan lagi submitted atau LOA, Bapak Ibu. Jadi kita tidak menerima lagi, kemarin kita masih agak longgar. Artinya kalau Bapak Ibu sudah submit atau sudah punya letter of accepted, itu sudah bisa kita gunakan sebagai luaran. Untuk tahun yang sekarang ini itu tidak lagi Bapak Ibu, di mana yang kita butuhkan nanti adalah bukti publikasinya Bapak Ibu. Itu sehingga nanti
dana atau insentif 70%-nya itu bisa dicairkan. Itu minimal sudah punya artikel yang dipublikasi. Artinya kalau kegiatan pengabdian ataupun penelitian jangan terlalu lama Bapak Ibu. Cukup 2-3 bulan saja, sisanya 9 bulan Bapak Ibu gunakan untuk menghasilkan luaran penelitian, baik penelitian ataupun pengabdian seperti itu, Pak. Jadi jangan terlalu terfokus dengan kegiatan penelitiannya, tapi lupa dengan luaran-luaran yang perlu dihasilkan, karena kalau tidak ada luaran maka tidak bisa insentif 70% itu dicairkan seperti itu. Kemudian ini lagi ada yang saya merahkan ini Bapak Ibu karena ini yang baru ya. Artinya setiap keluaran artikel ilmiah wajib mensitasi. Tulisan artikel publikasi dosen UMG minimal 3 sitasi Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu menghasilkan luaran artikel ataupun jurnal yang dipublikasikan baik itu internasional, nasional ataupun tidak terakreditasi, itu Bapak Ibu wajib memasukkan apakah autositasi, mensitasi namanya sendiri monggo, ataukah mensitasi teman-temannya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, itu minimal 3 Bapak Ibu agar supaya bisa meningkat jumlah H-index Sinta kita khususnya di UMG ini, sehingga bisa meningkatkan dalam hal nilai sitasi di UMG seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada tambahan lagi luaran wajib, kemarin kan cuma publikasi perolehan HKI atau HAKI, di mana Bapak Ibu wajib menghasilkan hak cipta buku atau jurnal yang dipublikasikan Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu menghasilkan buku dalam kegiatan pengabdian ini itu dihakikan, atau tidak jurnal yang Bapak Ibu buat yang sudah terpublikasi itu bisa dihakikan. Itu nanti dapat diskon ada 250.000 ya per HKI yang bisa diajukan di DPPM Bapak Ibu seperti itu untuk 1 HKI. Ini nanti wajib menghasilkan HKI karena kita kurang di sini juga Bapak Ibu untuk mengisi kinerja pengabdian. Karena selama ini HKI itu selalu di penelitian saja. Jadi sekarang kita wajibkan untuk tahun ini paling tidak publikasi Bapak Ibu itu bisa dihakikan. Sehingga nanti bisa menambah kinerja pengabdian Bapak Ibu khususnya di UMG. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, publikasi media massa atau baik itu online ataupun offline. Ini juga masuk luaran wajib Bapak Ibu. Nanti hasil pengabdian Bapak Ibu sesuai dengan topik, jadi ingat Bapak Ibu ya, sesuai dengan topik apa yang diusulkan, itu yang dibuatkan luaran Bapak Ibu. Artinya kalau melenceng dari topik yang Bapak Ibu buatkan luarannya, itu tidak terhitung luaran dari kegiatan baik itu penelitian maupun pengabdian. Jadi harus sesuai dengan topik yang Bapak Ibu usulkan. Nah, itu ditekankan lagi seperti itu, sehingga laporannya apa, luarannya apa, itu berbeda. Nanti banyak kita temukan di penelitian dan juga pengabdian di tahun 2020-2021 kemarin Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, jadi harus sesuai dengan topik seperti itu. Kemudian ini media massa baik online maupun online dapat dipublikasikan di Info Gresik, di Radar Gresik, Kompas, Times, Line Today, Detik.com, PWMU, dan media massa lainnya yang bisa dilihat di internet seperti itu Bapak Ibu. Yang boleh di media sosial tapi memiliki follower yang banyak seperti itu. Artinya bisa dibaca oleh banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Kegiatan pengabdian Bapak Ibu. Sehingga juga bisa meningkatkan nama UMG. Jadi tidak hanya di Gresik tapi seluruh Indonesia tahu bahwa kegiatan pengabdian Bapak Ibu itu sudah bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia, bukan lagi Kabupaten Gresik seperti itu. Kemudian yang kelima, buku panduan, buku ajar, buku referensi, pedoman praktikum yang ber-ISBN. Ini luaran tambahan saja Bapak Ibu, artinya kalau tidak, kalau ada ya itu menjadi tambahan kita untuk nanti dimasukkan di kinerja pengabdian Bapak Ibu. Buku ber-ISBN nanti formatnya bebas, Bapak Ibu bisa gunakan format seperti apa, yang jelasnya minimal halamannya itu 50 halaman atau 50 lembar, yang nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh yang ada di sini. Ini nanti bisa diklik contoh-contoh buku yang ada hasil pengabdian yang dikeluarkan oleh dosen-dosen yang ada di UMG.
Nanti bisa menjadi sumber inspirasi Bapak Ibu untuk membuat baik itu buku panduan, buku ajar, buku referensi, ataupun pedoman dari hasil kegiatan pengabdian Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang keenam, produk hasil pengabdian Bapak Ibu. Ini juga luaran tambahan. Kita juga kurang di sini Bapak Ibu ketika kita mengisi di kinerja pengabdian. Ini tiap tahun kita selalu bingung untuk mendapatkan produk yang terstandarisasi, yang mempunyai yang legal seperti itu Bapak Ibu, yang tersertifikasi, apakah itu tersertifikasi halal ataukah yang memiliki minimal PIRT seperti itu. Itu juga kita tidak memiliki dokumen itu, sehingga itu tiap tahunnya selalu kosong pada saat kita mengisi kinerja pengabdian. Nah, inilah sekarang kita, tapi masih tajuknya masih luaran tambahan saja. Tapi kalau ada, ini nanti bisa menambah kinerja pengabdian yang ada di UMG khususnya untuk produk hasil pengabdian. Terutama juga nanti kita bisa, insya Allah saya dan juga Bu Erna nanti akan menggabungkan pusat inkubasi dan juga inovasi ini, di mana hasil-hasil baik itu kegiatan KKN, pengabdian dan juga penelitian itu nanti akan dipamerkan ataupun nanti dipromosikan di unit bisnis ataupun inkubasi yang sudah dirancang, yang insya Allah nanti akan di launching oleh DPPM Bapak. Nah, ini standar isi pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu bisa baca, tidak ada perubahan di situ. Cuman tadi saja ada tambahan, ada perubahan untuk anggaran termin pertama itu 30% dan termin kedua itu 70%. Kemudian pengajuan pengabdian itu maksimal 2 dosen per usulan pengabdian Bapak Ibu. Itu saja yang ada perubahan di situ. Yang lainnya nanti ada tambahan-tambahan luaran itu nanti bisa dibaca di pedomannya ini. Nah, ini untuk topik-topik khusus bidang ilmu unggulan, baik itu pertanian, pendidikan, sosial, agama, humaniora, hukum, budaya, ekonomi, kewirausahaan, teknologi dan rekayasa, serta kesehatan. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil topik-topik yang ada di sini yang bisa digunakan untuk membuat usulan pengabdian, baik itu penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu. Nah, ini standar proses pengabdian kepada masyarakat. Ini Bapak Ibu bisa baca, setiap proposal yang diusulkan oleh 1 sampai dengan 2 orang dosen, maksimal 2 dosen termasuk ketua. Salah satu bertindak sebagai ketua pelaksana, ketua dan juga anggota. Perlu kami ingatkan lagi Bapak Ibu, wajib yang mengusulkan penelitian maupun pengabdian itu wajib minimal memiliki NIDN Bapak Ibu. Karena kalau tidak memiliki NIDN nanti tidak bisa memasukkan kinerja Bapak Ibu di baik itu di kinerja penelitian ataupun pengabdian Bapak Ibu seperti itu. Jadi paling tidak Bapak Ibu harus menunggu keluar NIDN dulu baru bisa mengusulkan. Paling tidak nanti prodi mengarahkan untuk yang mengusulkan terlebih dahulu diutamakan yang dosen-dosen yang memiliki NIDN seperti itu Bapak. Yang lainnya masih sama, cuman yang ada perubahan lagi di poin J ini, dosen yang menggunakan insentif pembiayaan pengabdian yang belum melaporkan hasil pengabdian internal tahun 2019-2020 dan 2020-2021 tidak diperkenankan mengajukan insentif pembiayaan pengabdian internal tahun 2021-2022. Artinya Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu utangnya, artinya tanggungannya yang ada di tahun 2019, 2020 dan 2020-2021 diselesaikan semua dulu, baru bisa mengajukan pengabdian internal 2021-2022. Perlu kami sampaikan di awal ini, insya Allah pengajuan penelitian dan juga pengabdian internal di bulan Oktober besok. Jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan tanggungannya di poin J dan juga poin K ini. Nah, ini poin K lagi saya bacakan Bapak Ibu ya. Bagi dosen yang belum melaporkan luaran pengabdian atas penggunaan insentif pengabdian internal tahun 2019, 2020, 2020, 2021 tidak diperkenankan untuk mengajukan usulan pengabdian tahun 2021, 2022 sampai yang bersangkutan memenuhi luaran wajib pengabdian internal di tahun tersebut minimal artikel yang dipublikasikan di jurnal ber-ISSN sesuai topik pengabdian internal, tidak termaksud submitted ataupun LOA. Itu sudah ditekankan lagi di poin J dan juga K, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, merasa diri bahwa masih ada tanggungan ya berarti harus diselesaikan sebelum nanti pengajuan usulan baru di tahun 2021, 2022 Bapak Ibu di bulan Oktober insya Allah.
Nah, kemudian ini hampir sama, masih 1.500.000 per dosen, artinya minimal 1, maksimal 2 Bapak Ibu. Dalam satu pengajuan itu anggarannya maksimal 3 juta berarti kalau 2 orang. Ini masih sama Bapak Ibu. Standar pelaksanaannya, Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya tidak usah baca lagi karena di sini sudah jelas tertulis. Mungkin yang menjadi di jadwal ya Bapak Ibu ya. Di jadwalnya itu tadi yang saya bacakan itu adalah poin-poin yang berubah di buku panduan edisi 4 tahun 2021 tadi yang saya merahkan itu adalah poin perubahan yang ada di buku panduan ini. Selebihnya hampir semuanya sama di edisi 3, 2 dan juga 1 Bapak Ibu. Jadi ini topik-topik unggulan riset seperti apa tadi yang ditampilkan oleh Ibu Dr. Erna tadi juga menyampaikan juga seperti ini. Kemudian ini jadwal pelaksanaan penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu. Jadi pengajuan proposal baik itu penelitian maupun pengabdian itu terpusat dilakukan di SIM LPPM Bapak Ibu. Jadi di SIM LPPM Bapak Ibu nanti masuk ke situ untuk bisa melakukan usulan. Setelah itu ada yang namanya seleksi review. Itu dari tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2021. Kemudian pengumuman penerimaan, surat tugas, surat perjanjian, dan juga rekomendasi semua nanti diterbitkan di bulan Desember 2021. Kemudian pengajuan dana 30% atau termin pertama Bapak Ibu itu berkisar antara tanggal 16 Desember sampai dengan 29 Desember 2021. Kemudian poin yang keempat, pelaksanaan Januari sampai dengan Mei. Kemudian pelaksanaan begitu juga luaran penelitian, pengabdian, publikasi artikel sampai dengan kegiatan seminar hasil HKI itu Januari sampai dengan 15 Mei 2021. Bapak Ibu diberikan waktu 5 bulan. Jadi kalau menurut saya penelitian itu nggak usah lama-lama Bapak Ibu. 2-3 bulan saja sudah cukup. Selebihnya Bapak Ibu fokus ke luaran penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu. Sehingga tidak mepet-mepet. Kita juga tidak merasa kayak bersalah kok tidak memperbolehkan submitted ataupun LOA. Jadi sebenarnya adalah kita bagaimana meningkatkan kinerja Bapak Ibu untuk bisa nantinya bisa juga meningkatkan kinerja penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang kelima, monitoring dan juga evaluasi dokumen laporan akhir, luaran artikel, seminar hasil penelitian dan juga pengabdian, insya Allah dilakukan di bulan Mei sampai dengan Juni 2022. Kemudian rekomendasi pencairan dana 70% berkisar antara 16 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Dan yang ketujuh, pengajuan pencairan dana 70% itu di bulan Juli 2022 Bapak Ibu. Dan nanti inilah jadwal terbaru yang nantinya Bapak Ibu jadikan patokan dalam melakukan usulan baik itu penelitian maupun juga pengabdian Bapak Ibu. Mungkin nanti akan kita lebih banyak diskusi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu, silakan saya kembalikan kepada Bapak Dr. Sukaris selaku Direktorat Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat. Kepada Bapak kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Besar ya. Suaranya jenengan Pak, belum masuk. Dosen mahasiswa wali dah. Itu demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Andi terkait dengan pengabdian dan juga oleh Dr. Rena terkait penelitian. Sebagai tambahan Bapak Ibu, di masa pandemi kemarin 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini saya yakin Bapak Ibu telah menghasilkan video pembelajaran dan lain-lain ya. Nah, ini ada tambahan sedikit dari kami di Pusat Publikasi dan Haki akan menyampaikan mekanisme Haki ya. Insya Allah nanti bisa
menambahkan kinerja juga Bapak Ibu semuanya. Mbak Ella bisa dibantu terkait dengan bagaimana menghadirkan video pembelajaran utamanya ya. Karena kemarin kita alhamdulillah mahasiswa bimbingan Bapak Ibu yang di KKN sudah banyak untuk menghadirkan video-video kegiatan mereka ya. Terima kasih supportnya. Nah ini nanti akan disampaikan Mbak Ella terkait dengan Haki ya. Nah nanti monggo yang diskusinya setelah Mbak Ella ya. Nah ada begini Bapak Ibu terkait dengan Haki yang diusulkan mahasiswa. Kami mohon bisa disertai oleh dosen di program studi masing-masing Bapak Ibu atau ketua program studinya. Karena Haki yang diusulkan oleh mahasiswa nanti itu tidak dianggap kinerja universitas ketika tidak mencantumkan dosen pendampingnya atau dosen yang memiliki INDN gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ada beberapa kelompok mahasiswa kemarin mengajukan tanpa melibatkan dosen ya, baik itu dosen pendamping maupun ketua program studi. Jadi ini penting kenapa? Karena di dalam misian kinerja universitas itu nanti tidak bisa di-entry ketika tidak ada dosen pendampingnya ya. Oke. Nah, saya akan share ulang Bapak Ibu terkait dengan jadwal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Andi. Saya coba share untuk jadwal ya, Mbak Ella. Nah, ini jadwalnya mungkin tadi tidak kelihatan. Saya sudah share di dashboard terkait dengan jadwal. Bapak Ibu ini jadwalnya kita sudah bisa mulai ya. Sekarang sudah ada apa? Silakan penelitian. Ada beberapa teman dosen itu juga sudah mulai penelitian. Namun nanti pengajuannya kan bisa mengikuti jadwal, tapi penelitiannya itu bisa dilakukan sesegera mungkin sehingga luaran artikel tadi itu bisa dicapai begitu ya. Jadi kadangkala kalau kita penelitian 1 tahun itu ya kurang, penelitian 2 tahun itu ya kurang gitu dan seterusnya. Kami memaklumi bahwa publikasi utamanya di Scopus itu kadangkala memang membutuhkan atau di Sinta itu membutuhkan waktu kurang lebih di 3 bulan. Maka penelitian Bapak Ibu bisa dilakukan lebih awal gitu ya. Namun nanti memasukkan dalam tim itu mengacu pada jadwal-jadwal tersebut. Seperti ini jadwal yang tadi disampaikan Pak Andi. Pengajuan proposal kita mulai di sistem itu 18 Oktober sampai 28 Oktober ya atau 28 Desember. 28 Desember. Seleksi reviewnya dan lain sampai 15 Desember. Kemudian pengajuan dana 16 Desember, 29 Desember 21. Pelaksanaan nanti sampai 15 Mei. Ya ini 5 bulan. Seperti disampaikan Pak Andi tadi cukup 3 bulan insya Allah sudah selesai ya. Ya, monggo Bapak Ibu yang mengetahui dinamika penelitian Bapak Ibu semua. Berikutnya Monep itu akan kita lakukan 16 Mei sampai 15 Juni. Kami mengingatkan bahwa kalau tahun kemarin seminar hasil itu kita lakukan setelah pencairan dana terakhir atau tahap 2. Namun untuk tahun ini seminar hasil itu kita letakkan atau kita lakukan sebelum pencairan dana terakhir atau tahap 2. Nah, mempertimbangkan jadwal kemarin, pengajuan anggaran terakhir itu kemarin adalah di bulan Juli, akhir bulan Juli itu, maka kami juga menyesuaikan bahwa pengajuan pencairan dana itu dilakukan di bulan Juli ya. Jadi kami mengajukan di bulan Juli. Baik, itu kaitan dengan jadwal. Jadi Bapak Ibu secara umum latar belakang kenapa ada perubahan-perubahan itu semuanya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja universitas Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita sebut dana sebesar itu ya tidak cukup, maka kami menyebutnya sebagai insentif subsidi pendanaan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu ya. Jadi inilah kemampuan universitas sampai hari ini masih di dana 3,5 untuk penelitian dan 1,5 untuk pengabdian. Namun di pengabdian Bapak Ibu bisa
menambah menjadi 2 orang usulan. Kenapa latar belakangnya kok kemarin 3 sekarang 2? Begini Bapak Ibu. Kinerja universitas, utamanya pengabdian itu diukur dengan jumlah dokumen atau jumlah kegiatan pengabdian, ya Bapak Ibu ya. Karena kita memiliki 201 dosen, kita berharap tahun ini kita ada capaian sebanyak 100 dokumen usulan, begitu Bapak Ibu ya. Ini belum tentu semuanya yang akan melakukan kegiatan pengabdian, tapi kami di DPPM berharap Bapak Ibu dosen melakukan kegiatan semuanya. Baik, Bapak Ibu itu tambahan. Dan Mbak Ella sudah siap? Silakan Mbak Ella untuk menyampaikan terkait dengan haki. Ya, ini sedikit tambahan Bapak Ibu ya, supaya apakah video pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan kemarin atau Bapak Ibu buat itu bisa dihakikan atau tidak ya. Saya lihat kemarin sudah banyak video yang sudah dibuat Bapak Ibu terkait video pembelajaran. Monggo Mbak Ella. Ya, terima kasih Pak Sukaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella, staf HKI. Bapak Ibu bisa menghubungi saya untuk mendaftarkan HKI. Nah, Bapak Ibu kan pastinya sudah banyak mempunyai video pembelajaran. Video tersebut bisa diupload di YouTube. Yang perlu disiapkan untuk pendaftaran HKI hanya KTP dan link video tersebut, serta penjelasan secara singkat, definisi singkat apa isi dari video tersebut. Selain video pembelajaran, Bapak Ibu bisa meng-HKI-kan karya tulis lainnya, seperti buku, buku panduan, atau artikel, atau novel, atau puisi, dan yang lainnya. Selain itu, ada karya seni dan komposisi musik, serta ada software atau program komputer. Untuk biayanya 250.000 sampai 350.000. Nah, pendaftaran langsung ke saya, bisa menghubungi saya di DPPM atau email ke PHPI dengan syarat KTP dan form yang perlu diisi tadi di link bit.ly/form-HKI. Nanti akan saya lampirkan jadi cari sendiri link pendaftarannya, Bu. Nah, sudah dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ella ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata untuk menghakikan video pembelajaran atau video kegiatan, misalkan pengabdian dan seterusnya, cukup mudah ya. Ternyata hanya tadi KTP dan link URL dari video Bapak Ibu, kemudian diberikan penjelasan deskripsi singkat terkait dengan video pembelajaran yang akan dihadirkan. Ya, kemarin teman-teman mahasiswa yang KKN sudah banyak yang sudah mengajukan video-video pembelajaran itu melalui sosialisasi. Apa yang kita inginkan dari kenaikan jumlah video pembelajaran haki ya, utamanya di video yang selama ini memang jarang untuk dihadirkan, insya Allah nanti bisa meningkat gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kalau ada ingin ditanyakan, monggo bisa raise hand atau juga bisa mengirim pesan melalui chatbox. Oke. Dipersilahkan Bapak Ibu, kita nanti mungkin 15 menit ke depan kita bisa diskusi terkait dengan penelitian dan pengabdian internal tahun 2021-2022. Monggo Bapak Ibu, bila ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, ada Pak Joko, kemudian ada Bu Lydia terlebih dahulu ya. Monggo Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Sukaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Sukaris, Pak Adi, dan Bu Emna tadi atas penjelasan mengenai internal penelitian dan pengabdian yang ada perubahan-perubahannya. Yang mau saya tanyakan memang kalau ini dan normatif tadi yang mau saya tanyakan untuk yang publikasi itu kan
kalau misalnya penelitiannya sudah selesai, laporan presentasi yang kayak biasanya itu setelah publikasi apa menunggu publikasi ya Pak? Kalau misalnya bukunya itu sudah jadi gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang haki itu memang saya belum ke arah haki Pak, belum ke sana. Tapi penelitian saya 2020-2021 ini jurnal saya sudah banyak ini, alhamdulillah lah, ada 5 lebih lah. Cuma ini sama buku, saya punya buku ini belum saya hakikan apakah bisa Pak. Apa yang dimaksud haki ini yang tahun 21-22 saja mulainya apa? Yang kemarin saya di sini belum saya hakikan ya. Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih Pak Sukaris. Masih di mute Pak. Baik, terima kasih Pak Joko. Matur suwun. Alhamdulillah. Oke. Baik Pak Joko ya, tadi untuk publikasi itu mungkin lebih lambat ya nanti karena memang butuh waktu ya. Namun yang perlu kita lakukan terlebih dahulu tadi adalah melakukan kegiatan seminar hasil Pak Joko. Jadi seminar hasilnya kita lakukan terlebih dahulu, boleh. Nanti kan kita ada jadwal seminar hasil di bulan Juni tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, nanti kalau publikasi sebenarnya juga bisa dilakukan sebelum seminar hasil juga bisa. Jadi dinamika terkait publikasi atau luaran Bapak Ibu itu kami menyerahkan sepenuhnya pada Bapak Ibu dosen ya. Jadi luaran penelitian dan pengabdian itu baik artikel dan video kegiatan, haki dan seterusnya itu kami memasrahkan sepenuhnya pada Bapak Ibu semua. Namun kegiatan itu seyogyanya maksimal dilakukan sampai dengan 15 Mei 2022 Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan di bulan Mei kita melakukan seminar hasil itu, kita upayakan di periode awal atau di minggu kedua bulan Mei 2022 Bapak Ibu ya. Seminar hasil ya. Untuk seminar internasional kami memang Bapak Ibu masih menunggu hasil dari seminar internasional pertama kita kemarin ya. Jadi kami memang ingin trust kepercayaan dari publik terkait dengan seminar internasional. Oke. Itu yang pertama Pak Joko. Yang kedua terkait dengan haki tadi Pak Joko, yang mau dihakikan monggo Pak Joko. Jadi buku Pak Joko yang sudah ada, artikel-artikel internasional Pak Joko yang kemarin di Scopus juga, bisa dihakikan Pak Joko. Jadi semua bisa Pak Joko dihakikan. Namun itu kan nanti buat dipakai untuk tambahan portofolio akademik Pak Joko, ya, terutama di poin untuk haki dan juga untuk haki ya terutama, ya. Jadi itu nambah portofolio Bapak Joko di kegiatan pendampingan perguruan tingginya. Mengenai yang nanti itu berarti kan untuk penelitian 2021-2022 itu nanti juga bisa dihakikan jika penelitian Pak Joko ingin dihakikan. Jika ada buku ya monggo nanti dihakikan. Jadi buku, artikel dan lain-lain sebelum tahun 2021 ini atau sebelum September ini juga bisa dihakikan. Jadi itu mau tahun berapa juga bisa dihakikan gitu Pak Joko. Ya, jadi tidak harus tahun yang akan datang enggak, atau karya-karya kita yang akan datang tidak, tapi yang sebelum ini juga bisa dihakikan. Itu Pak Joko. Ya, terima kasih. Mangke anu nggih Pak Sukaris, saya datang menemui Bu Ella tadi nggih. Nggih, monggo Pak Joko nanti bisa komunikasi dengan Mbak Ella di DPPM terkait dengan syarat-syarat untuk mengajukannya tadi, baik itu KTP, deskripsi dan macam-macam begitu Pak Joko ya. Nanti bisa dengan Mbak Ella langsung. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Joko. Berikutnya Mbak Lydia. Bu Lydia kok Mbak Lydia. Monggo Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya Lydia Aditama Putri dari Prodi Kebidanan. Ada 3 poin Bapak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah saya hanya ingin memastikan, sekali lagi takutnya saya salah persepsi ya Bapak. Untuk di penelitian tadi kan menerangkan bahwa saat ini
dalam melakukan penelitian itu hanya bisa 1 orang untuk 1 penelitian. Begitu nggih. Ya. Dan kecuali kita punya Scopus, maka kita bisa mengajukan 2 penelitian, 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Berarti untuk tahun ini kita tidak bisa lagi misalnya ya Pak ya, saya nih ikut penelitian teman saya sebagai anggota di teman A, B, C dan lain sebagainya, itu tidak bisa lagi. Itu Pak pertama. Kemudian bagaimana kalau misalnya dalam publikasinya saya mengajak teman gitu kan masih boleh nggih Bapak? Yang penting saya sebagai penulis pertama mungkin begitu Pak. Yang pertama. Kemudian yang poin kedua yang ingin saya tanyakan adalah tentang plagiarisme. Tadi Bu Erna menyebutkan bahwa akan ada kontrol dari DPPM berupa pengecekan plagiarisme sehingga artikel itu layak maksud saya penelitian apakah itu layak di-approve atau tidak. Nah, tentu kami kesulitan jika harus misalnya plagiarismenya ini 0% gitu ya. Tadi kan tidak disebutkan berapa persen maksimal plagiarisme yang bisa kami lakukan, bukan kami lakukan. Jadi berapa persen maksimal plagiarisme yang bisa ditoleransi oleh DPPM. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, disebutkan bahwa untuk artikel yang dipublikasi itu minimal harus mempunyai 3 sitasi. Pertanyaannya, apakah apakah artikel yang disitasi itu adalah harus artikel yang sekarang, Bapak? Jadi ketika artikel yang tahun 2021-2023 ini sudah disitasi 3, maka berarti baru pencairan dana yang 70% akan dilakukan, begitu. Apakah begitu, Bapak? Karena jujur kalau yang ini kayaknya kok kesulitan kalau misalnya harus artikel yang saat ini, begitu, Pak. Karena kan ya baru terbit harus disitasi 3 gitu. Terima kasih, Pak Sukaris. Baik, terima kasih Bu Lydia Ditama. Monggo Bu Werna. Bu Werna. Baik, terima kasih Pak Suharis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lydia dari Prodi Kebidanan. Pertanyaannya 1 penelitian, 1 orang, 1 penelitian. Itu kita wajibkan Bu Lydia untuk menambah kinerja dari Tridharma penelitian yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Tetapi nanti seandainya ada tambahan atau joint research dengan universitas lain, monggo. Namun di sini adalah penelitian kita wajibkan 1 orang, 1 dosen, 1 penelitian. Seperti itu Bu Lydia. Jadi ada yang malkomnya wajib, ada yang malkomnya sunnah, seperti itu Bu Lydia. Jadi setiap dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik, kita wajibkan melakukan penelitian 1 orang, 1 riset. Saya ulangi lagi, ketika ada joint research dengan universitas lain, atau Bapak Ibu joint research dengan dosen di luar Universitas Muhammadiyah Gresik, monggo nanti bisa diajukan, kita lihat dulu luarannya seperti apa. Kalau luarannya nanti itu berbau skim topik riset yang kita jadikan sebagai unggulan, nanti akan kita diskusikan dengan DPPM yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik, dan itu nanti akan kita pakai sebagai acuan apakah riset tersebut itu layak untuk didanai atau tidak. Itu nanti akan kita pertimbangkan lagi. Yang jelas, 1 dosen harus melakukan penelitian 1 kali di setiap tahun. Yang kedua, penulis autor ya, publikasi wajib penulis nama pertama. Jadi kalau semisal temannya diikutkan, boleh saja atau sah-sah saja, karena di sini adalah key point-nya itu adalah pendanaan yang kita berikan itu harus penulis autor. Yang ketiga, apakah artikel itu, belum ya, yang plagiarisme ya, kita ketahui bahwa yang dimaksud di sini itu banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama di dalam topik riset atau judul risetnya, kita harus
telaah terlebih dahulu. Kadang ada yang sama dengan riset atau penelitiannya mahasiswa. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan yang lebih dalam lagi terkait plagiarisme, kita nanti akan berikan patokan 30% terkait plagiarisme artikel yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Tentunya sebelum masuk ke dalam, kita sortir dulu apakah topik Bapak Ibu sekalian itu sudah layak untuk kita lakukan approval, manakala apabila sama dengan risetnya orang lain atau punyanya mahasiswa, nanti kemungkinan tidak kita lakukan approval. Dan yang ketiga, artikel itu kita publikasi 3 citasi. Karena ini percobaan, kalau artikel kita itu sebisa mungkin dilakukan citasi 3 kali, tetapi mungkin kebijakan dari Bapak Direktorat Penelitian dan Pengabdian mohon untuk sekiranya bisa dijadikan keringanan, karena ini kan masih sosialisasi, mungkin bisa artikel yang lainnya dari Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya kembalikan yang terhormat Bapak Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terkait keringanan artikel publikasi, apakah menjadikan suatu patokan publikasi yang terbaru atau bisa kita jadikan publikasi sebelum-sebelumnya, asalkan ada 3 citasi yang harus mereka citasi. Terima kasih Pak Aris. Baik, terima kasih. Saya nambahkan Bu Lydia, jadi misal yang terkait dengan citasi ya, citasi kita itu sampai hari ini sudah mencapai 1.100 citasi ya. Tahun kemarin kita sampai 1.600 ya, sebelumnya 600 ya. Kita cuma coba berusaha. Nah, Bu Lydia, yang dimaksud adalah misal Bu Lydia akan menerbitkan artikel itu tahun ini ya, bulan September. Artikelnya judulnya A. Titelnya A ini akan diterbitkan di bulan September ini. Jadi Bu Lydia mensitasi untuk artikel yang lain, miliknya yang disebut dengan Pak Andi tadi bisa autositasi, miliknya Bu Lydia artikel sebelumnya. Artikel sebelumnya itu yang dimaksud ya. Jadi artikelnya Bu Lydia misalkan yang terbit Agustus, Juni dan sebelumnya itu bisa disitasi, itu namanya autositasi. Atau Bu Lydia bisa dengan teman-teman Bu Lydia di program studi gantian mensitasi, ini yang citasi yang 3 nih milik saya. Nanti miliknya Ibu saya citasi 3 juga. Mau 4, monggo silahkan. Namun ini kan asas kepatutan, kalau mau mensitasi dirinya sendiri ya jangan banyak-banyak. Asas kepatutannya, masa nanti langsung miliknya sendiri 5 gitu ya. Asas kepatutannya mohon untuk diperhatikan. Namun kalau artikelnya milik teman, kolega, mitra, se-UMG monggo ya, enggak masalah. Nanti bisa gantian. Miliknya misalkan Bu Hamidah misalnya disitasi 3. Miliknya Pak Heri dia citasi 2 misalnya, monggo. Jadi didiskusikan, kadang-kala di kita ini kan egonya rada tinggi ya Bu. Jadi kita kalau nyitasi orang terus kita nggak disitasi itu ya rada sakit juga kira-kira begitu ya. Jadi ini kita yuk belajar bersama bareng rela gitu ya, mensitasi milik teman-teman kita juga, milik kita juga boleh, monggo. Kemudian biar tulisan kita juga saling dikenal gitu ya sesama dosen di UMG. Jadi bukan berarti tulisan yang akan terbit itu harus disitasi, bukan ya. Jadi tulisannya Bu Lydia yang sudah lampau itu yang disitasi. Tulisannya dosen yang sudah dosen lain itu silakan disitasi gitu ya. Nah, karena nilainya kan sebenarnya tidak besar Bapak Ibu, nilai citasi ini kan hanya 0,40 begitu Bapak Ibu ya. 0,40 itu kan kecil, termasuk untuk apa? Terutama yang besar itu sebenarnya Scopus Bapak Ibu ya. Scopus itu Bapak Ibu nilainya tinggi ya. Namun Scopus itu kalau dihitung H-index citasinya itu harus disitasi oleh artikel Scopus juga ya. Kalau tidak disitasi Scopus nanti H-index Scopusnya juga tidak akan naik.
kembali ke pertanyaan Bu Lydia, jadi yang disitasi itu adalah artikel yang sudah pernah terbit sebelumnya, baik miliknya Bu Lydia sendiri atau miliknya mitra koleganya Bu Lydia di kampus UMG. Ngaten Bu Lydia. Oke. Cukup ya Bu Lydia? Oke, baik Pak Sukaris. Untuk pertanyaan nomor 2 dan 3 saya rasa cukup. Cuma satu lagi Pak Karis. Ini saya masih, mohon maaf karena mungkin saya masih belum kurang paham begitu, nggih. Ya. Jadi untuk yang penelitian saat ini itu kita tidak bisa lagi ikut penelitian lain sebagai anggota di teman teman satu prodi misalnya begitu, itu sudah tidak bisa lagi Pak Karis, atau bagaimana? Atau sama dengan kemarin? Kalau itu prinsipnya tadi sudah disampaikan Bu Erna ya. Kalau misalkan ini Bu Lydia ini kan ngajak Bu Erna sebagai anggota ya. Oke, terus Bu Erna ngajak Bu Lydia sebagai anggota. Jadi saling silang kan? Boleh. Prinsipnya satu dosen satu penelitian tadi ya. Kalau Bu Lydia mau jadi anggotanya di penelitian Bu Erna, monggo. Kalau Bu Erna jadi anggotanya Bu Lydia, monggo, begitu ya. Jadi saling silang. Kami mempersilahkan yang begitu itu ya. Kan tetap bahwa satu dosen tetap menjadi satu ketua gitu ya. Ya. Oke. Baik Pak Sukaris, terima kasih banyak Pak Sukaris, Bu Erna atas bimbingannya pada saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tambahan Bu Lydia ya, dan Bapak Ibu semua, kalau publikasi mohon maksimal itu dimaksimalkan ya, 5 autor itu ya. Autornya 1, koautornya bisa 4 gitu ya. Mohon dimaksimalkan lah, gantian begitu ya. Boleh, lebih baik kalau join dengan perguruan tinggi lain. Kalau artikel itu. Jadi artikel itu kalau perguruan tinggi lain Anda join, terus gantian, Anda juga menjadi anggotanya dari perguruan tinggi lain itu cukup bagus menurut saya ya. Itu networkingnya bisa terlihat nanti di Sinta. Ya. Itu tambahan saja Bu Lydia. Oke, terima kasih Pak Sukaris. Baik. Berikutnya Bu Romatin, Agustina, monggo. Nanti ada Bu Ayunda juga. Bu Romatin? Oke, mungkin Bu Ayunda terlebih dahulu. Bu Ayunda. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayunda dari Prodi Piaut. Ingin menanyakan, semisal Bapak ada sebuah kasus gitu Pak, ketika kita publish, ternyata kita targetnya Juli, misal kita mau publish artikel dari entah itu penelitian atau pengabdian. Namun ternyata sudah penuh semisal. Kemudian adanya nanti publishnya itu bisa masuk pada bulan Desember. Sedangkan pencairan dana itu tadi kan sudah dipaparkan bahwa sudah ada jadwalnya seperti itu. Semisal itu terbitnya Desember, apakah nanti pencairan dana itu tetap bisa cair gitu, atau tidak, atau mungkin tidak bisa cair karena melebihi waktu atau tenggat waktu yang telah ditentukan oleh LPPM seperti itu Bapak. Kemudian seandainya tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau submission atau LOA itu tidak termasuk hitungan ya Pak, tapi bukti dari artikel itu sudah dipublish atau belum. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari saya, apakah pencairan dana itu akan tetap diproses atau tidak, seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Andi, monggo Pak Andi. Pak Andi tadi sudah memberikan beberapa poin penting. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi untuk publikasi sendiri, tentunya Bapak Ibu harus terpublikasi dulu hasil penelitian ataupun pengabdiannya, baru bisa dapat cair Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi pencairan dana untuk 70% terbit kedua itu akan cair ketika Bapak Ibu sudah hasil penelitian ataupun pengabdiannya itu sudah terpublikasi. Artinya selama durasi waktu belum terpublikasi itu tidak
cairkan dulu. Jadi setelah terpublikasi baru bisa dicairkan. Jadi tadi mungkin Bapak Ibu harus bisa memiliki strategi, mungkin curi start dari sekarang sudah ada judul penelitian yang akan diusulkan, mungkin sudah bisa melakukan, ini kan masih awal-awal, masih belum kuliah kan, ini sudah bisa melakukan penelitian dulu, sehingga nanti pada saat mungkin 3 bulan maksimal kegiatan penelitian itu sudah, setelah itu sudah bisa melakukan pengurusan untuk luaran, baik itu penelitian maupun pengabdian. Jadi kita tidak menerima lagi Bapak Ibu, ngapunten untuk yang submitted atau LOA itu sudah kita tidak terima lagi, tapi yang kita terima adalah publikasi. Jadi bukti publikasi hasil penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu. Jadi selama itu belum ada bukti publikasinya, mohon maaf, ngapunten, tidak bisa kita terbitkan rekom untuk termin keduanya Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin sudah jelas ya, Bu Ayu. Jadi semisal Pak, namanya juga kalau yang tercinta itu kan biasanya banyak yang banyak yang nyari gitu, maksud saya kan masih otomatis waiting list kayak gitu maksud saya. Kemudian kalau semisal Desember pun sudah tersubmit dan sudah terpublish semisal, itu juga tidak bisa dicairkan Bapak. Jadi bisa Bu, ngapunten nggih Bu. Jadi nanti untuk hasil penelitiannya itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan kalau untuk pengabdian ya Bapak Ibu ya. Saya kurang paham kalau yang penelitian nanti. Kalau yang pengabdian itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan OJS yang ada di prodinya Bapak Ibu. Jadi artinya pada saat kapan OJS yang ada di prodi Bapak Ibu itu terbit, apakah di bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa dari sekarang itu menyampaikan kepada editornya untuk bisa memasukkan hasil penelitian ataupun pengabdian Bapak Ibu untuk diterbitkan di bulan sebelum tanggal tenggang waktu yang sudah disampaikan tadi di awal, seperti itu Bu Ayu. Jadi memang harus yang kita butuhkan adalah bukti publikasinya Bu Ayu. Jadi tidak lagi bukti submitted ataupun LOA-nya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ataukah mungkin Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan OJS-nya di Copernicus. Kan minimal internasional Copernicus atau Sinta 5. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan di Copernicus ataukah indeksasi internasional lainnya. Jadi tidak perlu kan minimal Sinta 5 ataupun internasional. Kan seperti itu. Jadi OJS Bapak Ibu bisa didaftarkan di situ, sehingga Bapak Ibu memanfaatkan OJS yang ada di prodinya masing-masing untuk nanti disubmit di situ. Nah, sehingga nanti sudah tahu jadwal terbitnya itu kapan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi strategi dari awal memang harus direncanakan dari sejak sedini mungkin Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi tidak 2 bulan sebelum pencairan anggaran 70% Bapak Ibu baru mulai penelitian. Itu yang kita temukan di WMG ini. Jadi kalau bisa curi start dari awal itu sebelum ada pencairan anggaran termin pertama, Bapak Ibu sudah melakukan penelitian pengabdian. Jadi sehingga tidak tidak tergesa-gesa pada saat di akhir-akhir, seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Sukaris atau Bu Erna, monggo. Baik, jadi itu kan case tertentu ya Bu Ayunda ya, masih berandai-andai. Namun kami yakin Bu Ayunda akan menyelesaikan luaran lah, saya yakin lah ya. Jadi ini kan masih berandai-andai Bu Ayunda ya. Bismillah, nanti seperti disampaikan Pak Andi. Jadi mulai sekarang sudah mulai penelitian nih. Jadi harus mulai penelitian. Bahkan kalau kemarin 1 bulan yang lalu setelah penelitian tahun 2020-2021 selesai itu, Bapak Ibu sebenarnya sudah langsung bisa melakukan penelitian. Nah, supaya apa? Publikasinya cepat terbit gitu ya. Artikelnya cepat terbit. Tapi saya ini kan masih berandai-andai ya. Jadi saya yakin Bu Ayunda nanti akan selesai untuk publikasinya lah sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Patan Bu Ayunda ya. Ya Pak, karena saya yang dari tahun ini sama tahun kemarin itu publishnya Desember gitu loh Pak. Karena ya itu waiting list, karena banyak sudah terpenuhi gitu dari kemarin tuh di Sinta, kalau nggak salah Sinta 4 gitu. Yang bulan Juli itu sudah terpenuhi, maka saya seringnya itu dapat yang
bulan Desember sejak tahun lalu. Dan tahun ini juga Desember untuk yang anggaran tahun 2020 dan 2021. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sukaris, Pak Andi. Baik, atas Bapak jawabannya. Ibu, kita batasi sampai jam 11. Nanti apabila masih ada pertanyaan, monggo diskusi di LPPM bisa. Oke. Saya coba dari Bu Rohmatin di chatbox ya. Di chatbox itu Bu Rohmatin menyampaikan apakah ada skim pengabdian hanya untuk biaya publikasi ya. Jadi ini mungkin yang ditanyakan apakah ada skim manuskrip ini kayaknya ya. Jadi adakah skim penelitian pengabdian hanya untuk biaya publikasi. Berikutnya, apakah ada insentif untuk artikel yang biaya publikasi Scopus atau Sinta 1 atau 2? Ya, Bapak Ibu, untuk biaya publikasi tentu masih berlaku SK Rektor. Ya, biaya publikasi itu Sinta biaya publikasinya kan yang dibiayai itu untuk Scopus itu tetap dibiayai sesuai dengan SK. Ya, kemudian Sinta 1-2 biaya publikasinya juga dibiayai ya, Sinta 1-2. Berikutnya insentifnya itu untuk Scopus bereputasi, kemudian yang UAS nanti sesuaikan, kemudian Sinta 1-2 juga diberikan insentif ya, sesuai dengan standar costing yang ada. Biasanya kalau Sinta 1-2 itu kan dapatnya 500 ya, kalau tidak salah di SK standar costing ya, di standar costing ya. Kalau Scopus Q0 atau non kuartil itu 1 juta insentifnya, Q1, Q4 itu Q4-nya adalah 2 juta, Q3-nya adalah 3, Q2-nya 4 dan Q1-nya adalah 5 juta ya. Gitu itu untuk publikasi Scopus. Sedangkan Sinta 1-2 itu insentifnya sesuai standar costing itu adalah 500 ya. Kemudian Bu Eva, saya melanjutkan saja nanti habis ini Pak Nir. Untuk publikasi apakah harus tulis autor karena penelitian dengan mahasiswa, mohon penjelasan. Untuk publikasi Bapak Ibu itu hasil penelitian atau pengabdian Bapak Ibu tentu harus tulis autor. Ya, harus peneliti pertama itu atau publikasi pertamanya atau nama pertamanya itu kan harus autornya ya, autor. Jadi menjadi penulis pertama dari hasil penelitian atau pengabdian Bapak Ibu ya. Jadi kaitan dengan penelitian internal dan pengabdian internal ini luarannya baik itu berupa artikel atau luaran lain itu untuk autornya adalah autor Bapak Ibu sebagai peneliti atau pengabdi pertama ya. Karena kalau ini pertanyaan Bu Eva ini karena penelitian dengan mahasiswa mohon penjelasan. Kalau penelitian dengan mahasiswa seperti dijelaskan bahwa penelitian internal dan pengabdian itu kan harus melibatkan mahasiswa juga sebagai syarat dari kementerian ya, harus melibatkan mahasiswa. Jadi semuanya harus vis author. Jadi semuanya harus penulis pertama. Kalau itu luaran dari penelitian dan pengabdian internal yang dibiayai oleh kampus ya. Itu mungkin jawaban kami dari Bu Eva ya. Tuh, kemudian tadi ada pertanyaan Tyson dari ada lagi. Saya kira cukup ya. Terkait dengan penjelasan saya tadi. Oke, yang tadi Pak Nir nggak jadi ya. Pak Nir tadi nanti begini Pak Nir. Jadi Pak Nir, monggo Pak Nir. Ya tadi saya mau tanya sebenarnya tadi kan. Oke baik. Kalau tadi kan tadi sangat dianjurkan untuk joint research dengan kolega dari universitas lain. Tapi saya ingin tanyakan apakah saya bisa mengajukan joint research tersebut untuk penelitian internal ini, tapi saya sebagai ketika luarannya itu saya sebagai penulis kedua, tadi sudah terjawab kayaknya soal jadi luarannya saya sebagai penulis kedua nggak bisa diajukan luarannya, tidak bisa diakui. Tadi sudah terjawab tadi ceritanya. Jadi kita kalau masih mengacu SK kita ya, SK terkait dengan biaya publikasi dan insentif publikasi itu Pak Nir, itu belum maksud saya untuk Pak bukan Pak
untuk penelitian internal ini kan saya sudah sementara joint research dengan kolega dari universitas lain. Nah, apakah saya bisa mengajukan itu untuk penelitian internal ini? Tapi nanti luarannya itu saya sebagai penulis kedua, apakah bisa diakui itu, Pak, untuk penelitian internal, luaran penelitian internal? Itu Pak Nir, jadi gini, kami belum punya payung hukum ya terkait dengan ketika itu penelitian internal, kemudian joint research dengan yang lain, kemudian Pak Nir menjadi waktu publish artikelnya menjadi co-author ya. Tapi begini Pak Nir, kebijakan kita itu kalau biaya yang penelitian internal dan pengabdian internal itu adalah Pak Nir yang mengajukan, maka kami mengharap atau bahwa luarannya itu harusnya sebagai vis author Pak Nir. Ya. Oh, baik, berarti nggak bisa ya. Oke. Tetap diakui sebagai kinerja kan itu Pak. Tetap diakui kinerja, tapi untuk luarannya tadi, tapi ini kan case Pak. Jadi diskusinya nanti kan tergantung di dinamika ya. Artinya begini Pak Nir. Jadi kadangkala memang ada yang bisa menjadi co-author atau vis author dan lain-lain. Tapi itu dinamika. Tapi kami kalau terkait dengan penggunaan insentif pembiayaan penelitian itu, maka luarannya kami berharap bahwa itu adalah sebagai vis author-nya Pak Nir. Baik, Pak. Makasih Pak. Ya, Pak Nir. Pak, satu lagi Pak Karis, mohon maaf Pak Karis. Enggak Pak Joko. Iya tadi yang menyinggung yang ditanyakan Bu Eva tadi, enggak, saya mau tanya, kan misalnya waktu saya sama bimbingan mahasiswa saya buat 2 jurnal. Ya. Yang pertama adalah atas nama mahasiswa saya sebagai pembimbing. Setelah itu saya membuat lagi jurnal. Dia beli sampai itu mahasiswa saya tak libatkan dan dosen pembimbing yang lain juga tak libatkan. Saya penulis pertama di Sinta sudah keluar. Nah itu kalau yang penulis pertama tadi di Sinta itu apa bisa saya ajukan insentifnya? Selama ini saya nulis nggak pernah ngajukan nih, sampai nggak perhatian Pak. Bukan karena banyak uang Pak, selalu nggak tahu ini. Sinta 1 sama Sinta 2. Gimana Pak sekarang? Bisa Pak Joko. Jadi prinsipnya memenuhi syarat ketentuan ya. Pertama harus Pak Joko tadi nanti pakai afiliasinya UMG, emailnya UMG, dan lain-lain gitu ya. Yang penting memenuhi syarat lah. Ya, memenuhi syarat, beri NDN, homepage-nya afiliasi tadi UMG, Sinta 12 gitu ya. Sinta 12 atau kalau Scopus tadi juga sama syaratnya gitu Pak. Jadi tidak ada masalah Pak. Jadi itu kan di luar konteks penelitian, tapi itu masuk di publikasi Pak Joko. Iya. Ya, di publikasi. Sintanya itu sampai 12 saja ya Pak? Sesuai standar costing 12 Pak Joko yang bisa mendapatkan insentif dan biaya publikasi Pak Joko. Oh, alhamdulillah belum sampai ke sana, masih menulis kedua Scopus sama penulis pertama Sinta 4 ya Pak. Wah. Oke, nah pokoknya ya semangat terus Pak Joko. Oh, iya, berarti masih song ini berarti. Oke Pak Joko. Oke. Gimana nuwun Pak? Oke. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang didiskusikan, tapi kami di DPPM, saya dan Bu Erna, Pak Andi, dan teman-teman yang lain, ada Mbak Nanda, Mbak Nurul, Mbak Ella, insya Allah siap melayani terkait dengan tadi yang saya sebutkan, penelitian, pengabdian, dan juga haki. Nah, nanti monggo disampaikan ke kami semua, insya Allah kami ingin melayani Bapak Ibu lebih baik. Ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di DPPM, ya. Jadi bisa lebih banyak di darat saja, ya. Nanti ke ruangan atau saya juga bisa ke Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengupdate Sinta masing-masing ya. Diupdate Sintanya, Google Scholar-nya diupdate ya. Untuk mengupdate Sinta nanti bisa menghubungi Mbak Nanda, tapi Google Scholar-nya diupdate, karya-karya terbarunya silakan di-add ya. Nanti kami akan melakukan sesi tersendiri terkait dengan kegiatan itu ya.
Cukup nggih, Bapak Ibu? Baik, saya kira sudah cukup dan silakan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian. Saya sampaikan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu, waktunya dan kesempatan kami bisa menyampaikan sosialisasi kegiatan penelitian dan pengabdian internal. Terima kasih Bu Erna selaku Pusat Penelitian dan Inovasi, Pak Andi selaku Pusat Pengabdian dan Inkubasi atas waktunya pagi ini juga. Terima kasih. Ini ada Pak Dr. Khalid kayaknya. Pak Dr. Khalid nanti bisa ke DPPM saja ya. Karena sudah pukul 11, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Mari kita akhiri semuanya dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, mudah-mudahan kinerja universitas kita meningkat ya dengan baik dan semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu, izin lab ya dari Zoom.